warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang sangat saya hormati. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aisyah Afla. Saya akan membawakan sebuah cerita dari buku yang ditulis oleh Ibu Widya Ristanding SPG dengan judul Mengenal Cerita-Cerita Legenda di Tanah Jawa. Dari buku ini, saya menemukan sebuah cerita tentang legenda Leduk. Siapa yang sudah pernah ke Leduk Uwu? Ya, Leduk Uwu berada di Kabupaten Grobogan. Mau tahu ceritanya teman-teman? Alkisah abad ke-7 Masehi, Kerajaan Medang Kamulan yang dipimpin oleh Dewata Cengkar. Ia adalah seorang raja yang suka memakan daging manusia. Daging manusia yang berbalut darah pasti enak. Pengawal, ambilkan jatah dagingku hari ini. Aku sudah lapar. Maaf Paduka, daging Paduka sudah habis. Sudah Paduka makan kemarin. Apa? Carikan lagi sekarang. Jika tidak, kamu yang akan menjadi sandawanku hari ini. Baik, Paduka. Begitulah teman-teman, kebiasaan dari Dewata Cengkar yang membuat rakyat Medang Kamulan dihantui oleh rasa takut. Apakah mereka akan selalu menderita? Tidak teman-teman. Suatu hari muncullah Aji Saka, seorang pengembara yang sangat sakti dan baik hati. Melihat penderitaan rakyat Medang Kamulan, dengan berani Aji Saka menemui Dewata Cengkar yang tengah bersantai di istananya. Hei anak muda, siapakah dirimu dan mengapa kau berani di kerajaanku? Wahai Paduka, nama hamba Aji Saka, maafkanlah kelancangan hamba. Hamba ingin mengutarakan suara hati rakyat Medang Kamulan yang Paduka perintah. Apa maksudmu, hai Aji Saka? Wahai Paduka, rakyat Medang Kamulan sangat takut dengan kebiasaan Paduka yang gemar memakan daging manusia. Mereka tidak ingin jadi sandapan Paduka. Mereka hanya ingin ikut tentram di bawah kepemimpinan Paduka. Raja Dewata Cengkar terlalu pongah untuk mau memenuhi permintaan Aji Saka. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi Aji Saka selain menantang Raja Dewata Cengkar untuk mengadu kekuatan. Ribuan pasang mata menyaksikan pertarungan antara mereka. Rakyat pun menaruh harapan besar kepada Aji Saka untuk memenangkan pertarungan. Maka dimulailah pertarungan itu. Aji Saka melepaskan ikat kepalanya, lalu menggelarnya di atas tanah. Ajaib! Ikat kepala itu semakin memanjang dan mendorong Raja Dewata Cengkar sampai tercebur ke Laut Selatan. Teman-teman, apakah Dewata Cengkar mati? Tidak. Raja Dewata Cengkar sangat sakti. Dia berubah menjadi buaya putih yang akan mengganggu para nelayan yang sedang mencari ikan di laut. Sepeninggalan Dewata Cengkar, Aji Saka dinobatkan menjadi Raja Medang Kamulan. Di bawah kepemimpinannya, rakyat menjadi hidup tentram dan sejahtera. Tiba-tiba muncullah seekor ular yang menggegerkan para warga Medang Kamulan. Ular itu bernama Jokolingo. Wahai
Wahai Paduka Aji Saka, aku adalah anakmu. Wahai Joko Linglung, aku ini adalah manusia. Bagaimana mungkin aku memiliki anak seekor naga seperti dirimu? Wahai Paduka Aji Saka, penguasa kerajaan Redang Kanglan adalah kehendak dewata sehingga wujudku seperti ini. Tetapi aku ini benar-benar anakmu, wahai Paduka. Baiklah Joko Linglung, aku akan mengakuimu sebagai anak, tetapi dengan satu syarat. Aku akan mengakuimu sebagai anak jika kamu berhasil membunuh buaya putih jelmaan Dewata Cekar di Laut Selatan. Terdorong keinginan untuk diakui sebagai anak Aji Saka, Joko Linglung pun segera berangkat ke Laut Selatan. Tetapi tidak diperkenankan melalui jalan darat agar tidak mengganggu ketentraman penduduk. Sebaliknya, Aji Saka mengharuskan Joko Linglung berangkat ke Laut Selatan lewat dalam tanah. Singkat cerita, Joko Linglung pun sampai di Laut Selatan dan berhasil membunuh buaya putih jelmaan Dewata Cekar. Sebagai buktinya, tak lupa Joko Linglung membawa seikat rumput kerinting wulung dan air laut yang terasa asin. Beberapa kali Joko Linglung mencoba untuk keluar dari permukaan karena ia mengira telah sampai di tempat tujuan. Saat Joko Linglung keluar dari permukaan, Joko Linglung pun menyemburkan air laut yang ia bawa. Tempat inilah yang kini diyakini menjadi asal muasal Beleduk Ungu. Air dari semburan itu terasa asin hingga sekarang. Oleh warga sekitar, air tersebut diolah menjadi garam yang menambah penghasilan. Demikian teman-teman cerita dari legenda Beleduk Ungu. Dari cerita tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap angkara murka pasti dapat dikalahkan dengan kebaikan. Jalan-jalan ke kota Bekasi, pulang malam membawa roti. Mari tingkatkan literasi. Sampai jumpa di lain hari. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.